hari ini mau naik kereta api Taksaka Eksekutif. Mendang dia. Wah, keren. Live cooking ya Mas ya? Oh, itu otomatis. Yuk, saya makan dulu ya. Punya air. Iya, yang tahu nih. Harus setengah jam sekali sih Pak. Benar, tadi penumpang kita juga lumayan bergaya. Very recommended. Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi. Masih dari stasiun Gambir. Saat ini di Gambir itu pukul 12 kurang 15 atau 11.45. Saya ada di lantai 2, udah di pintu masuk. Tadi udah lewat face recognition. Ini saya ada di lantai 2. Lagi nunggu kereta, nanti rencananya hari ini mau naik kereta api Taksaka Eksekutif. Ya, saya mau nyobain kereta api Taksaka Eksekutif soalnya kan Taksaka itu eksekutifnya new generation ya, yang paling baru ya, generasi 3. Penasaran, kan kemarin tuh saya selalu ngomong ini kok kereta api priority gerbongnya sama yang semalam kereta api Bima Compartment kan itu masih pakai gerbong lama ya, masih agak goyang gitu. Nah kalau yang new generation ini kira-kira gimana ya? Selain dari segi kenyamanan, lalu goyangannya gimana gitu. Terus ya nggak tahu nanti mungkin ada pelayanan apa di dalam, fasilitas segala macam saya mau cek. Ngomong cuaca di luar kayaknya mendung, tapi bagus sih karena kalau misalkan hujan kan lumayan membersihkan polusi udara ya, air quality index-nya jadi lebih meningkat. Kalau nggak hujan tuh polusi banget gitu. Tadi saya karena udah masuk ya, terus malas turun lagi keluar kan. Kalau beli air minum di minimarket, Indomaret kan harganya lumayan mahal. Nah ini saya beli di sini tadi nih drugstore karena malas turun, ternyata harganya lebih mahal lagi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah teman-teman mungkin kalau misalkan start dari Gambir nggak mau beli air minum, di sini KAI udah nyediain mesin buat air minum nih. Jadi tulisannya air minum ini telah disterilisasi. Tuh. Keren sih. Ada air panasnya juga lagi. Jadi kalau bawa kopi atau pop mie bisa langsung. Di lantai 2 ini ada musola di sebelah sana. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya ada beberapa toko snack sama oleh-oleh. Itu ada sus, itu ada kayak kroffel gitu mungkin ya. Anyway, kipas angin ini nih yang teman-teman denger berisik ya, ada di mana-mana. Aduh, ini tuh bener deh, memang bikin adem, tapi di satu sisi bikin masuk angin juga. Jadi semburan itu kayak misalkan duduk di bagian kursi yang langsung kena, aduh itu parah sih. Kayak di bawah tuh, di luar sebelum masuk face recognition, itu nyari tempat duduk yang nggak kena kipas angin itu susah banget karena hampir semuanya kena. Dan itu nggak enak banget, berasa badan jadi pegel-pegel, terutama yang nunggu kereta apinya masih lama ya. Gitu. Sama satu lagi yang saya bingung ya, ini lounge kan ada 2. Satu di sini luxury lounge, yang di sana ada KAI lounge. Itu bedanya apa ya? Kalau kemarin sih saya kan di luxury lounge ini nih, karena naik kereta api priority. Nah kalau yang di KAI lounge itu saya nggak tahu deh, itu untuk apa. Di bawah udah rame calon penumpang ibu-ibu. Ngomong-ngomong tadi petugas keamanannya di sini itu cukup responsif ya. Jadi buat ngebantu penumpang-penumpang yang mau naik kereta,
kayak tadi tuh saya kan keretanya sebenarnya masih sekitar 2 jam lagi kalau sekarang. Tadi saya naik ke atas ini jam 11 pas tank gitu. Karena saya baru tahu juga untuk bisa masuk ke dalam sini lewatin face recognition itu hanya bisa paling cepat 3 jam sebelum jam keberangkatan, baru wajah kita bisa terdeteksi dan masuk gitu. Sebenarnya terdeteksi, tapi kalau sebelum kalau lebih cepat, kalau masih belum 3 jam sebelumnya itu kita nggak bisa masuk. Jadi 3 jam baru bisa masuk. Nah, saya tadi kesini masuk, terus saya tuh rencana mau ke luxury lounge. Ngapain? Saya mau tidur gitu. Karena kan tidurnya kurang, saya bilang lumayan lah bisa tidur, lumayan nyenyak. Karena kalau tidur di sini nih susah, ada pegangan ini nih, badan kurang enak. Saya bilang saya mau tidur di sana. Kayak lounge lain kan kalau mau masuk luxury lounge bisa kalau nggak pakai tiket luxury tapi bayar sekitar 60 atau 65 ribu ya gitu. Nah saya masuklah tadi ke dalam. Pas masuk ke dalam saya ngomong katanya nggak bisa karena makanannya belum ada, alasannya satu. Terus katanya penumpang luxury-nya penuh jadi nggak bisa loh. Maksudnya kan harusnya kalau luxury lounge itu kan kalau misalkan bayar, setahu saya ya boleh ya gitu sih. Tapi ya udah, dan sekarang masih kosong posisinya. Saya sendiri nggak terlalu minat buat makan, saya cuma pengen sofanya buat tidur gitu. Tapi ya udahlah, apapun alasannya ya mungkin penumpang luxury diutamakan gitu. Kondisi di luar lagi hujan, tadi mendung sekarang udah hujan, tapi ada bunyi kerucuk-kerucuknya airnya. Ada kayak panggung mini stage sama loudspeaker kayak biasa dipakai buat kalau ada acara mungkin. Masih dari lantai 2 di stasiun Gambir menuju lantai 1 yang udah rame. Saya barusan habis nyobain toilet di ini ada 2 kan ya, satu sisi sini satu sisi sana. Saya cuma mau ngomong big applause buat PT KAI, terutama di stasiun Gambir. Saya puas banget pakai toiletnya, asli toiletnya bersih kayak di mall. Kenapa saya bilang kayak di mall bersih? Karena petugas kebersihannya itu benar-benar standby bersihin terus. Kalau teman-teman pernah ke mall, misalkan kemana ya, saya taunya kayak misalkan ke Pondok Indah atau Grand Indonesia atau mana gitu ya, yang petugas toilet itu standby buat ngelapin apa. Nah di Gambir ini sama juga tuh, nggak berhenti ngelap apa segala macam. Saya benar-benar apresiasi sekali karena bersih toiletnya, bersih, benar-benar bersih. Dengan yang di Jogja kemarin yang di dalam lounge, Anggrek Lounge, jauh 180 derajat jauh. Saya senang bersih. Terus musolanya juga sama, musolanya bersih, tempat wudhunya bersih, ada sabunnya juga, luar biasa. Ya beda lah ya sama yang di lounge. Padahal ini posisinya bukan di lounge ya, tapi memang toilet ini sudah di dalam wilayah penumpang. Jadi kalau teman-teman udah masuk face recognition ya ini teman-teman pakai toiletnya bisa yang di dalam sini. Nggak tahu kalau yang di luar apakah sebersih yang ini, saya nggak tahu. Tapi kalau yang di dalam khusus untuk penumpang bersih. Nah itu petugasnya selalu standby. Keren. Saya lagi mandang foto-foto ini ya. Ini yang di foto sini kayaknya Mbak Pramugari yang semalam di kereta kompartmen deh. Orangnya yang ini nih, yang di foto. Siapa namanya saya lupa. Jadi lantai 1 sama lantai 2 di atas banyak foto-foto seremonial sama foto kayak company profile.
Barusan dapat info woro-woro kalau kereta Taksakanya udah di Jatinegara dan menuju ke Gambir. Jadi standby di peron dulu deh. Saya juga mau tahu kalau kereta datang itu kayak gimana. Nah, barusan nanya sama petugasnya, eksekutif 6 itu di sebelah sana. Sebelah sini. Jadi kalau yang bagian sana itu nomor kecil. Kalau ini nomor gede. Tunggu di sini. Pas banget nih kayaknya 6. Ini kereta belum berhenti udah dibuka pintunya, gimana sih? Pas banget 6 di sini. Nah, tadi kan di info katanya keretanya lagi mau dibersihin dan bangkunya diputar. Nah, ini seat saya, seat jomblo. Pas banget di paling belakang. Kosong. 13B paling belakang, cakep. Taksaka berangkat sekitar kurang dari 15 menit lagi. Selalu rame ya Taksaka itu ya. Okupansinya penuh. Oke, udah disuruh masuk sama woro-woronya. Sekarang kita masuk yuk. Tadi udah naruh tas di dalam. Tutup lagi. Dia kondisi di dalam. Kursi saya nih di sini. Tepat pukul 2, kereta Taksaka diberangkatkan dari stasiun Gambir. Pas banget. Jam 2 tank. Emang kalau soal ketepatan waktu, KAI juara sih, saya akuin. Bahkan kereta-kereta di Eropa nggak setepat waktu KAI, terutama kereta di Jerman. Ini benar-benar luar biasa. Nah, ini KRL yang tidak boleh stop atau berhenti di stasiun Gambir. Jadi berhentinya di Gondang Dia. Wah, keren sih porternya. Ini yang saya sering lihat di video nih. Pada kasih apa sih namanya? Kalau tanda seperti ini bagus loh. Mereka kayak kalau kita berangkat tuh mengiringi. Keren. Semacam simple touch tapi keren. Yes, Gambir. Dari kemarin naik kereta malam mulu, sekarang naik keretanya siang, jadi bisa ngelihat pemandangannya di luar gimana.
Tapi yang penting kan dapat pengalamannya, bukan pemandangannya. Karena tujuan saya naik kereta KAI di sini tuh sebenarnya ya pemandangannya kalau dapat, tapi lebih kepada experience di dalam kereta sama pelayanannya sih. Seperti apa sih PT KAI sekarang tuh dengan kereta jarak jauhnya. Tapi tentunya semua itu dari perspektif pribadi ya. Jadi mungkin ada kekurangan dan kelebihan dari perspektif saya sendiri gitu, dan tidak bisa disamakan atau digeneralisir dengan penumpang yang lainnya. Nah tadi jadi gini, karena saya udah sering nontonin videonya teman-teman, terutama soal kereta eksekutif, karena ada seat jomblo nih, ya kan. Dan beruntungnya seat jomblonya saya dapat arah ke depan. Saya dapat yang paling belakang. Kan kalau eksekutif arah depan semua, ya kan. Nah saya seneng nih. Coba kan lihat, kursi yang paling ujung tuh selalu dikasih bagasi di paling belakang, ya kan. Tadi, nah ini juga di belakang kursi saya ada bagasi. Nah tadi tuh saya ngomong, saya tuh kenapa pas naik ke kereta ini tuh buru-buru, karena saya mau ngamanin satu bagasi di atas sama bagasi di belakang. Jadi kayak mode itu udah kebawa banget sama saya, kayak saya mau naik pesawat gitu. Bukan berarti saya mau berasa kerusuk buru-buru, tapi kadang-kadang kursi yang bagasi yang ada overhead baggage yang ada disediakan untuk kursi kita itu suka diambil sama orang lain gitu, karena kita telat datang, padahal kan sudah ada jatahnya masing-masing. Nah sama kayak ini, makanya saya buru-buru tadi standby di depan pintu buat set tas di atas dulu sini. Sama satu lagi bagian belakang nih. Kenapa? Karena tadi kan ada mbak-mbak nih yang bawa cover oversize. Ini saya nggak tahu apakah dia bayar lebih apa enggak. Tapi saya lihat sih tadi banyak orang-orang yang bawa koper tuh gede ya, yang large, lebih dari 70 cm. Tapi nggak tahu deh, ya urusan mereka bayar atau enggak, dia lolosin atau enggak bukan urusan saya. Yang penting saya udah beli koper yang sesuai dengan ukuran dan mentaati peraturan. Orang lain bukan saya urusan. Oke, balik lagi. Jadi ketika tadi ada mbak-mbak mau naruh koper yang besar ini di belakang, saya bilang tunggu dulu ya mbak, saya coba recline dulu kursi saya sampai maksimal. Karena kalau misalkan dia udah naruh koper duluan, terus saya recline nggak bisa maksimal, saya nggak seneng. Saya nggak bisa fully menikmati kursi saya dong. Gitu. Makanya tadi setelah saya recline maksimal, baru deh terserah mbaknya mau naruh koper di belakang itu seperti apa, itu urusan dia. Kayak gitu. Mungkin agak kesulitannya kalau misalkan teman-teman datangnya waktunya mepet, duduknya udah reserve di ujung, terus datangnya belakangan, udah ada yang naruh koper duluan gitu, ya kan? Ya gitu sih. Paling triknya ya teman-teman kalau dapat duduk di belakang sini, kursi jomblo, ya datangnya lebih awal aja, biar naik keretanya bisa duluan dan naruh bagasinya cepat. Ini kayaknya kita di Manggarai ya. Manggarai apa Sudirman? Oh Sudirman ya. Oh Sudirman apa Manggarai sih? Sudirman ya. Oh Manggarai. Oh iya benar Manggarai kan. Dan ini yang katanya nanti stasiun Gambir bakalan dipindah ke Manggarai ya. Jadi kereta yang keluar kota bakalan dari Manggarai semua. Jadi fully integrated buat KRL, buat Damri mungkin, LRT juga, sama kereta langsung yang keluar kota.
Stasiun mana ya? Kita kayaknya sampai di stasiun Bekasi ya, apa Jatinegara. Pelan-pelan, nggak berhenti sih. Pelan-pelan doang. Oh iya, saya juga dapat info dari teman-teman katanya kalau mau makan pesan dari sekarang-sekarang ya. Ya nanti nggak kehabisan karena makanan di KAI ini terbatas. Dan saya males keluar karena hujan. Jadi kayaknya mau makan di sini aja sekalian saya mau tes. Bukan tes sih, tapi lebih kepada kan ada yang bilang makanan. Jadi ada dua kubu ya, yang pro, bukan ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang bilang enak, ada yang enggak. Makanan KAI nggak worth gitu kan, nggak worth to buy. Ada yang bilang makanan KAI enak kok gitu. Ya makanya saya mau coba buktiin rasanya gimana. Kalau kemarin kan saya udah nyobain Xiaomi ya namanya snack. Kuah-kuahan gitu ya standar lah ya, mecinan. Nah ini yang saya mau cobain makanan lauk beratnya nih sekarang nanti. Walaupun udah sering, tapi ya review lah ya, toiletnya masa enggak. Toilet dari kereta api New Generation, sempit kayak kereta OBB Railjet karena dibagi dua, sisi kanan dan kiri. Tapi semuanya fungsional ya, air. Ini wah ini yang keren, food washer. Yang di sana nggak ada, ini ada food washer keren. Terus ada shower buat cebok. Ininya stainless dan kaca yang besar full. Dan ada pegangan juga nih, membantu banget nih buat bangun. Ya kan? Cuma ini yang saya lihat nggak ada buat pengganti popok bayi ya. Kalau adanya di tempat perempuan. Kalau di kereta Eropa yang baru kan ada di dua-duanya. Jadi pria juga harus bisa mengganti popok anaknya. Yap, cuman agak karena mungkin ini kereta Taksaka salah satu yang padat ya, sering penuh penumpangnya. Jadi mungkin nggak sempet dibersihin banget toiletnya, agak-agak harum alami dari tubuh manusia. Oke, tutup lagi. Wah, penuh ya. Iya ya. Pesen aja deh. Oke, siap. Oh, lagi live cooking. Live cooking ya Mas ya? Oh, mantap. Lagi live cooking ternyata nasi goreng. Oh, ini yang legend. Oke. Nasi goreng Parahyangan. Saya sapi. Mbak, ini nasi goreng ya? Saya mau dong satu. Tunggu sebentar ya Kak. Oh iya, siap. Saya tunggu di sini. Takut habis soalnya. Iya. Bapaknya berkenan mau makan di sini apa mau diantarkan ke kursi? Kayaknya diantar aja deh, penuh ya. Baik Bapak, untuk nomor kasih bisa dibantu. 13B di gerbong 6. Di gerbong 6. Saya bayar sekarang atau? Bisa bayar sekarang Bapak. Berapa Mas? Ya, sebentar ya. Untuk nasi goreng aja Bapak, satu pemesanan. Ada tambah lagi mungkin sekalian minumnya Bapak? Enggak, itu aja dulu. Itu aja. Kalau Berkenan tunai apa QRIS Bapak? kayaknya Kris aja ya.
Oh. Tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa, itu ibunya duluan. Iya. Nggak apa-apa ibu. Ya udah, pesan Oh udah. jadi. Oh ya udah. Takutnya udah duluan. Rame banget. Rame sekali. Mie godok. Wah, lagi disiapin. Nasi gorengnya nanti diproses itu. Cakep nasi gorengnya. Ini nasi goreng yang terkenal itu ya? Nasi goreng Parayangan. Jadi ada 4 item ya. Minuman dan makanan 2. Nasi gorengnya diproses sendiri. Lagi disiapin tuh nasi goreng Parayangan. Nah. Wih. Sis urut dari atas ya. Ya. Kelihatan belum? Bisa kak? Untuk nasi gorengnya mau saudara ini. Siap. Ya, ambil. Oke, udah masuk ya mas? Oh, sudah masuk belum? Ah. Mau makan notanya? Gak usah. Nggak usah, baik. Sendok itunya garpu Yang udah tadi dong. tahu yang Oh ya sini. udah. Nah ini. Pak, permisi ya Pak ya. Terima kasih banyak ya mas. Selamat menikmati. Terima kasih. Wih. Dapat juga. Walaupun jendelanya setengah nggak apa-apa lah ya. Kita makan dulu. Nasi goreng masih anget. Baru dimasak. Nasi goreng yang udah terkenal itu nasi goreng Parayangan ya. Ya mudah-mudahan rasanya cocok sama lidah saya. Yuk saya makan dulu ya. Alright, sudah selesai makan nasi goreng Parayangan. Iya, gimana rasanya? Rasanya saya nggak bisa bilang enak atau enggak ya, karena itu sangat-sangat subjektif. Tapi nasi goreng ini berbumbu. Berbumbunya itu bukan berbumbu yang mecin ya, tapi beneran pakai bumbu. Cabenya ada, berasa bawangnya, pokoknya kayak bumbu ulek dan ditumis beneran gitu. Justru rasa mecinnya nggak kenceng. Rasa garamnya juga pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu kenceng mecin, dan saya senang makanan kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang suka makanan gurih bakalan kurang suka mungkin, atau pengen nambahin apa sambal atau apa. Tapi buat saya ini perfect. Rasa ininya ya, rasa dari nasi goreng. Ayamnya bumbunya meresap empuk, tapi bukan keempukan, masih ada kenyalnya. Mungkin pakai bagian ayam atau ayam petelur mungkin, atau ayam yang udah akhir. Sama bumbu ayamnya juga bukan yang asin mecin atau gimana, pas, cukup. Ini enak nasi gorengnya, bumbunya kalau buat saya ya, karena semuanya pas. Kalau untuk harga mahal atau enggak, saya nggak bisa komen, teman-teman bisa nilai sendiri aja gimana. Yang jelas ini makanan di kereta, live cooking, kita nggak bisa samain dengan makanan yang ada di warung-warung tidak berjalan, resto-resto tidak berjalan. Overall saya puas dengan ini. Cuman kekurangannya mungkin bukan kekurangan sih, tapi nasi goreng ini tipikal pakai nasi yang bukan nasi mawur. Jadi nasinya agak sedikit kayak nasi basah atau nyemek gitu. Saya nggak tahu apakah itu bukan dari minyak kayaknya, dari nasinya ya. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi bukan yang mawur banget gitu. Kayak tipikal nasi goreng sarapan lah kayak gini. Tapi bumbunya berasa. Balik lagi, bukan bumbu mecin tapi bumbu Parayangan kali, kan nasi goreng Parayangan. Sip, good job. Balik ke habitat. Sian kalau ada yang mau makan biar bisa duduk.
Mbak, Mas, ini buang di mana? Oh iya, saya bantu. Ya, makasih ya. Masih sapinya masih diproses dulu. Itu otomatis. Arah pesan kita. Izin lift ya, Bapak. Sorry. Terima kasih. Makasih, Bapak. Sini dulu. Oke, kelar makan. Tadinya mau langsung nambah kayak pop mie atau bakso atau jomi gitu. Cuman kayaknya nanti aja deh. Karena ingat kata Nabi kita, kalau makan itu selesai jangan sampai terlalu kenyang. Jadi makan sebelum lapar, berhenti setelah kenyang, sebelum kenyang. Ya. Tapi saya tadi udah lapar, jadi makannya agak lapar. Tapi bisa nahan lah. Sebelum kenyang saya udah berhenti. Nah teman-teman, kereta yang baru ini ya, setelah ya walaupun dari tadi kalau lihat di status atas itu belum mencapai top speed 120 sih, masih kisaran 70, 80, 90 paling tinggi. Tapi kayaknya untuk goyangan kanan kirinya lebih baik, jauh lebih baik daripada gerbong yang lama. Ini cuman berasa ajut-ajutan aja, tapi buat goyangan ke kanan kirinya tuh nggak terlalu, kita nggak kebanting ke kanan ke kiri kayak naik kereta gerbong lama. Jadi apa ya bahasanya, lebih firm suspensi, build-nya, keretanya. Nih saya nggak tahu apakah kereta yang dulu ketika dibuat masih baru seperti ini juga. Maksudnya ini sturdy loh, ini kokoh loh buatannya. Tuh lihat. Ini generation yang paling generasi ketiga ini gerbongnya keren sih, eksekutifnya. Saya bukan lihat keren dari cuman desain ya, tapi ini nih kokoh loh ini. Tuh. Cuma memang kursinya udah mulai pada tuh punya saya udah pada gini nih. Pada ya mungkin karena Taksaka ini sering dipakai ya, jadi anak emasnya, anak emas sih bener ya sih ya, pokoknya sering banyak peminatnya lah, jadinya makanya udah lebih cepat kusam. Ini kita lewatin stasiun Cikampek sekarang gitu. Terus satu lagi di bagian jendela sini nih lebar bisa buat naruh air botol, naruh handphone apalah di sini, bahkan taruh kayak holder HP gitu buat nonton bisa gitu. Dibanding yang versi lama KAI kan ada yang meja kecil gini buat naruh cup gitu, itu nggak berguna, itu goyang dikit jatuh kopi. Kalau ini kan dia ada ininya nih buat tahan kan. Kalau itu apa gunanya meja di sini, di atasnya colokan ini gitu sih. Jadi saya seneng naik kereta generasi ketiga ini tuh, dibanding kereta priority yang kemarin saya naikin, ini lebih nyaman menurut saya. Footrestnya sama-sama lebar ya kan, jarak kakinya sama-sama lebar juga. Recline-nya juga enak, walaupun ini kursi recline-nya nih ya, ini kan bisa di recline nih ya, set recline. Nah, recline-nya segini nih cukup. Cuman kalau pas mau naikin ditekan gini doang nggak bisa,
Nah, harus kita duduk di ujungnya. Kalau enggak dia agak macet kursinya. Terus buat nurunin ininya, buat nurunin footrestnya diinjak dulu, terus diturunin, set. Dan ini digabung dengan recline. Wah, ini buat tidur enak sih. Enak ini buat tidur. Beneran enak. Balikin dulu ininya. Terus buat colokan, nah disediain colokan udah multifungsi nih. Ada yang colokan bulat, terus colokan yang buat di kotak gini, yang buat Eropa kayaknya ada groundnya, plus minus ground. Jadi udah ready buat turis-turis dari luar mancanegara. Habis dari airport mau nyambung misalkan kayak ke Jogja, ke Solo, Semarang, Surabaya, naik New Generation yang paling terakhir, itu mereka aman buat ngecharge. Dan ini yang paling ujung ya, saya dapat 4 hitungan, 1, 2, 3, 4 gitu. Oh ya teman-teman, ini saya tadi pas baru naik kereta, saya notice ini kursi ujung itu adalah tempat duduk prioritas, sama yang di sebelah sana juga, itu juga tempat duduk prioritas. Ini sama kayak di kereta yang sering saya naikin ya, kereta di luar di Eropa, OBB, Deutsche Bahn, Intercity. Kursi-kursi yang paling ujung ini itu biasanya dibuat untuk prioritas atau difabel. Makanya di sini kan ada buat naruh kursi roda tuh, ya kan? Saya jujur nggak tahu kalau yang ujung itu kursi prioritas gitu ya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya bakalan cari kursi tempat lain gitu. Tapi misalkan saya udah book di sini dan nanti memang ada yang prioritas yang membutuhkan, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus pindah cari kursi lain karena prioritas memang tempatnya di sini untuk memudahkan mereka lebih gampang duduk dekat dengan pintu akses ya kan, dan juga dekat dengan tempat buat naruh kursi roda. Prioritas sesuai dengan kata-katanya, prioritas harus diprioritaskan. Sama-sama bayar, tapi mereka diprioritaskan. Oke? Buat tempat bagasi di atas standar lah ya, sama kayak spesifikasi yang di kereta priority. Koper ukuran medium masih pada bisa naik tuh. Jadi saya bawa koper medium, mau nggak mau beli. Karena untuk mentaati peraturan, dan kayaknya kalau misalkan gini sih yang saya pikirin, misalkan banyak yang bawa koper, udahlah saya doang ini paling yang bawa koper besar gitu, yang lain nggak ada gitu. Kalau semuanya berpikiran kayak gitu, gimana nggak repot nanti kereta isinya koper yang besar semua gitu kan. Sedangkan kalau semuanya ikutin peraturan bawa koper medium, ya berarti kan semuanya berjalan dengan lancar gitu. Ini pemandangannya cakep sekali ternyata ya, yang saya lewati di malam sebelumnya kemarin naik priority, hamparan sawah. Ini yang saya nggak dapat maksudnya. Itu burung apa ya? Kayak burung camar apa burung apa sih, burung dara sih? Kalau di dekat laut harusnya burung camar ya. Nama lengkapnya itu burung camar terbang bermain di derunya air. Yang tahu nyanyi lah. Nah, kereta udah mencapai kecepatan hampir 120 km per jam. Dan saya nggak merasakan goyangan yang terlalu seperti di gerbong-gerbong versi lama. Goyangannya masih oke sekali ini. Nggak kebanting ke kanan ke kiri ya. Kalau gelotak-gelotak ya memang itu khasnya AI lah ya, tapi goyangan kanan kirinya jauh lebih baik.
fitur live tracking yang ada di aplikasi KAI Akses. Lihat sebanyak ini stasiun yang kita lewatin dari Gambir sampai ke Jogja. Ini kalau ngeteng naik kereta api lokal nyampainya 3 hari kayaknya ke Jogja ya. Tuh, banyak banget gila stasiun yang dilewatin nih. Cuman live tracking standar ya, live tracking cuman positioning udah di stasiun mana, bukan yang berbentuk interaktif live map gitu. Tapi oke lah, udah ada kayak ginian nih, keren sih. Anyway, ini kereta ya, buatan Inka ya, tuh ada kelihatan di situ tuh, PT Inka. Nah, sedangkan yang satu lagi yang buat modifikasi gitu-gitu, kayak modifikasi gerbong itu di Balai Yasa Manggarai ya. Kayak semalam saya note itu kereta api compartment suite itu buatannya Balai Yasa Manggarai. Saya nggak tahu apakah proses membuat gerbong kereta yang dari awal kayak gini sama yang modifikasi itu berbeda. Maksudnya gini, kereta ini dibuat dengan jauh lebih baik daripada kereta yang dimodifikasi. Mungkin lebih sulit kali ya tear down part-part yang lama terus diganti dengan part yang baru dengan disesuaikan. Jadinya mungkin kualitasnya nggak bisa sebagus yang dibikin dari nol kayak gini gitu. Tapi kalau alasannya kayak gitu ya menurut saya materialnya harusnya, kalaupun agak sulit buat bukan agak sulit buat nyamain. Kalau misalkan kereta modifikasi itu agak sulit untuk menyamai kereta ini, paling nggak materialnya harusnya dibikin sama gitu. Soalnya kayaknya materialnya lebih kokoh yang baru ini loh daripada yang kereta modifikasi dari Balai Yasa Manggarai. Semalam tuh kan saya coba sentuh-sentuh gitu ya, panel-panelnya nggak terlalu kokoh gitu. Kalau ini tuh mantep banget, kokoh tuh sampai ke bagian atas. Jadi beli kopi semalam kan waktu di kereta kompartemen pesannya yang Aceh Gayo. Sekarang Aceh Gayo yang ini yang apa ya, yang satu lagi lah pokoknya, kopi sama gula terpisah. Yes, kopi hitam. Karena saya nggak suka kopi pakai gula, saya nggak pernah minum, jarang banget kopi pakai gula. Ntar kalau udah agak dingin kita cobain enak apa enggak ya. Kalau ini embunnya itu yang di luar tuh kabut beneran, kabut seger, kabut karena dingin, bukan kabut aroma sampah bakarannya, seger banget tuh. Masih ada shortbread yang kemarin dapat dari KA Priority yang edisi Valentine. Ini shortbreadnya beneran enak, beneran melt di mulut, masih ada crunchnya sedikit, gurih banget. Sampai di stasiun Cirebon, kayaknya ada beberapa yang bakalan turun nih. Cirebon. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar lagi kereta. Kami Cirebon, pengisian air juga standar lah ya, Cirebon isi air. Dear passengers, good evening and welcome to all Taksaka train customers. You have arrived at Cirebon Station. Jalur 3 kereta api Taksaka tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Cepet, udah mau berangkat aja. Yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk segera.
Tugas yang ngangkutin sampah keliling berkali-kali deh. Bagus. Baru diomongin soal toilet tadi, langsung dibersihin. Top. Gak apa-apa, saya ini dulu. Terima kasih ya. Masuk lagi ya, Pak? Oh iya, Mas, kalau misalkan lagi rame, kayak nanti kan mau lebaran ya, orang kan pasti bolak-balik ke toilet. Berarti lebih sering lagi dibersihin ya? Apa gimana sih? Lebih sering sih Pak itu. Itu per stasiun besar atau gimana biasanya kalau Mas bersihin? Mungkin kalau itu biasanya sih Pak agak harus setengah jam sekali sih Pak. Setengah jam sekali. Wih, mantap. Maaf, Ya, begitu. nggak mabok. Nggak mau juga sih Pak. Ya. Thank you. Langitnya mendung sekali. Ini masih berasa nggak rapet nih. Nggak rapet. Masih ada spasi. Lihat kan? Masa ada berasa angin masuk. Saya baru nggak ini ada kursi buat apa ya? Di atasnya panel P3 tapi kosong nggak di sini. Oh iya, ngomong nih di layar televisinya ada info. Selain acara-acara tadi ya, kayak iklan-iklan gitu ada info-info ini juga, suhu di luar, tanggal, lalu kondekturnya siapa dengan nomor handphone, current station, dan lain-lain. Bagus ya. Terus ini gantungan ada 2. Maksimal beratnya buat gantungan ini 3 kilo. Nah, karena saya di ujung, jadi saya dapat. Nggak tahu, ini kayaknya buat yang ini masuknya buat depan atau belakang ya, saya nggak tahu deh. Harusnya buat kesini ya. Nah, yang depan itu ya depan sana gitu. Terus satu lagi, tada, ada USB port charging, Type A dan Type C, keren. Tapi nggak tahu ini berapa ampere, nggak ada tulisannya. Meja makan di sini. Ya, ini meja makannya dari besi ya. Besarnya mirip kayak di kereta kompartemen. Tapi kereta kompartemen bisa dilipat kecil gitu. Udah mulai kusam banget ya. Asli ini kereta udah berapa tahun sih? New generation yang ketiga. Udah kusam. Ngomong, saya mau pesan ini deh kayaknya. Mau pesan bakso. Sekalian nyobain lewat aplikasi. Saya mau coba tethering dulu deh. Nah, ini di sini ada menu real food. Nah, kan loadingnya lama ya, langsung aja lah klik di sini nih. Terus dia keluar nih. Harusnya nih cepet. Tuh kan. Saya mau cobain bakso enak. Pesan. Ding. Lama banget. Masih rame aja, gokil. Mas pesan di mana? Sini apa di situ? Bisa di sebelah Situ sini. aja. Mbak, saya mau bakso dong. Masih ada nggak? Yang berdua kan mie godok aja Kak. Yang bakso instan itu nggak ada ya?
bakso, satu asek ikan. Baksonya ada nggak? Ada, boleh deh satu. Di kelas luxury sama eksekutif. Kalau teman-teman prefer yang mana? Pakaiannya maksudnya, bukan orangnya. Gak berhenti-berhenti kan? Iya kak, benar. Dari tadi penumpang kita juga lumayan bergantian untuk makannya. Iya, makanya. Proses. Oke sip, udah masuk. Baik, Saya tunggu di terima sana kasih, ya. Kak. Baik, Makasih ya. Dengan senang hati. Ini dia pesanannya tadi, bakso kuah enak, bakso enak KAI Services. Oh ini emang dibuat untuk KAI ya. Namanya bakso enak, kalau nggak enak ya awas aja. Sambil nunggu baksonya matang dan agak dingin, saya lupa ada yang mau saya obrolin soal konfigurasi kursi ya. Jadi kalau di kelas eksekutif ini kan saya hitung, ini kan ada bangkunya ada 13 ya. 13 dikurangin 13 dikali 4. Berarti sekitar kurang lebih ada 52-an lah ya, atau 50 lah. Di kereta Eropa yang first class-nya itu konfigurasinya, kalau ini kan 22, kalau yang itu konfigurasinya 21. Jadi 2 di sini, 1 di sana. Cuman isinya lebih banyak karena keretanya lebih panjang. Isinya kurang lebih 60 satu gerbong. Nah, dengan konfigurasi seperti itu, kalau menurut saya ya, ini menurut saya memberikan kesan kalau di kelas first class itu walaupun penumpangnya lebih banyak, tapi ruangannya jadi lebih lega karena keretanya memang panjang gitu. Karena isinya 1 dan 2. Nah kalau ini walaupun kita dapat di first class di eksekutif kelas KAI legroom lega, tapi keretanya tuh kelihatan padat banget gitu karena konfigurasinya 2-2 sama kayak di kereta kelas 2 atau kelas ekonomi kalau di sana gitu. Jadi ada sedikit perbedaan standar konfigurasi antara second class dan kelas di atasnya ya, atau first classnya. Kalau untuk kelas bis, mungkin gini, mungkin first class kalau di luar itu sama kayak Imperial ya, kemarin baru diobrolin sama Pramugara yang saya naik kereta priority. Jadi konfigurasinya kalau di kelas Imperial itu 2-1, jadi memberikan space yang lebih lega. Nah, itu kayaknya asik tuh. Kenapa? Karena selain penumpangnya lebih sedikit 2-1 dan per barisnya juga lebih sedikit lagi, jadi sekitar cuma 20-an ya kalau nggak salah. Baik lagi yang tadi saya bilang, kalau soal kenyamanan di kursi, gerbong eksekutif new generation yang latest, yang third gen, sama gerbong priority, walaupun legroomnya sama, saya lebih nyaman di sini karena nggak goyang-goyang keretanya. Walaupun di priority, tapi di priority kan harganya mahal ya. Kemarin saya bayar bukan 700, 1.100.000 itu dari Gambir ke Solo, ya kan? Tapi yang dikasih lebih sama dia adalah servis pelayanan dari pramugara atau pramugarinya. Kalau ini kan kita cuma dapat duduk, tidak dapat servis apa-apa kan. Kalau itu kita dapat makan, lalu namanya priority ya, kita dikasih layanan sebagai penumpang prioritas. Jadi priority kalau menurut saya eksekutif tapi dengan pelayanan lebih. Ini ternyata bakso beneran loh ya, dan asli baksonya. Saya kirain tuh kayak bakso aci-aci doang, ini kayak beneran deh. Ntar saya mau racik dulu deh, terus saya mau cobain rasanya gimana. Harusnya sih kayaknya enak ya. Yap, udah habis ciominya. Tadi pas pertama kali nyobain kuahnya dulu, rasa kuahnya aneh pertama kali cobain. Aneh itu dalam artian bukan gak enak ya, tapi kuahnya aneh itu
kayak kuah kaldu bukan, kuah mecin juga bukan gitu, nggak jelas gitu. Habis itu saya racik lah ya, racik pakai saus-saus bumbu-bumbunya yang kasih ada kecap, ada sambal sama saus tomat. Aduk-aduk makin gak karuan, tapi pas dimakan terus-terusan ya udahlah enak juga, keterima gitu. Kalau rasa baksonya itu mirip kayak bakso jajanan di SD. Nah, yang abang-abang suka nongkrong di SD, nah baksonya mirip kayak gitu tuh, klasik lah. Cuman lebih berasa sedikit ada dagingnya. Hujan-hujan gini di luar, terus di dalam udaranya agak sedikit adem, jadinya AC-nya. Makan tadi tuh enak, makan bakso instan. Barusan petugas kebersihannya datang, terus keliling lagi ngambilin sampah. Kayaknya sebelumnya nggak lama juga mereka baru keliling lagi deh. Nah ini saya jadi bertanya-tanya, bertanya-tanya. Ini kan petugas kebersihannya sigap ya, dari mulai bersihin sampah, bersihin toilet, ngecek ini itu segala macam. Bahkan tadi kalau lagi rame bisa 30 menit sekali katanya. Itu apakah hanya di kelas eksekutif saja kah? Atau di kelas ekonominya juga? Atau karena ini adalah kereta Taksaka yang spesial dan rame? Atau di semua kelas yang rame? Atau hanya di kereta New Generation? Saya nggak tahu. Karena ini buat saya keren sih. Sampahnya benar-benar diperhatiin, dibersihin gitu dengan sering. Jadi menjaga tetap bersih dan nyaman kondisi gerbongnya. Walaupun kalau disapu dipel sih nggak mungkin ya, karena kan masih ada penumpang, nggak sopan. Stasiun Purwokerto nih kayaknya banyak yang turun di sini. Nggak tahu apakah akan banyak yang naik juga. Oh tinggi ya, sini pakai tangga di Purwokerto. Lagi pengisian air. Kereta apa nih? Kereta ekonomi New Image. Purwokerto banyak yang turun, banyak yang naik. Ini 2 jalur kayaknya, Purwakarta ya, Purwokerto. Hujan rintik-rintik, hujan gede sih sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke sini. Bagus, hujannya rata berarti. Itu depo lokomotif Purwokerto di sana. Jam 6 lewat 14 ya berangkatkannya. Kita sampai sekitar 2 jam lagi di Jogja. Teman-teman, jadi ada satu hal lagi yang saya baru ngeh. Barusan kan saya lagi main handphone, terus ada kondekturnya lewat. Kondektur ya, bukan masinis ya, masinis mah di depan kan, yang bagian ngecek tiket gitu, ngeliatin kursi satu-satu. Nah, tapi kok dari kemarin nggak ada pengecekan tiket ya? Maksud saya gini,
apa dia lewat terus dia langsung ada denah, oh ini orangnya ini, kayaknya kelihatannya dia ada namanya, oh namanya sesuai nama laki-laki, muka laki-laki, atau oh ada kayak si orangnya bener nih di stasiun ini, apa kayak gitu aja ya ngeceknya ya, atau mungkin sedari ketika ngecek face recognition itu udah masuk 3 jam sebelum dan nggak mungkin salah kereta atau gimana. Saya bingung deh, kenapa nggak ada pengecekan tiket lagi? Sampai juga akhirnya di mana, di Tugu lagi. Yes, habis naik Taksaka. Ini kereta luar biasa pokoknya. Pokoknya naik kereta api eksekutif New Generation yang paling baru, generasi ketiga, itu rasanya kayak kita udah nggak perlu naik kereta luxury lagi, priority. Ini kereta udah lebih dari cukup, udah nyaman, super nyaman. Kalau buat ukuran KAI ya, udah nggak yang namanya goyang-goyang lagi. Fiturnya banyak, colokan segala macam, USB. Pelayanan dari krunya luar biasa, ngelayanin penumpang yang nggak berhenti buat makan. Pokoknya ekonomi. Pokoknya eksekutif New Generation atau gen yang ketiga, very recommended. Segitu aja perjalanan saya dari Gambir menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Next bakalan naik kereta lagi. Pokoknya ikutin terus perjalanannya ya. Kalau memang ada salah mohon dikoreksi lewat komentar. Terus misalkan nanti ada yang mau cerita-cerita soal naik kereta Taksaka atau naik kereta generasi ketiga, yuk langsung aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Begitu, thank you yang udah nonton. See you later. Bye-bye.